Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain membangun infrastruktur transportasi massal, melanjutkan proses normalisasi Kali Ciliwung, juga melakukan revitalisasi trotoar di banyak lokasi di Kota Jakarta. Salah satu yang dapat kita lihat di sini adalah di Jalan HR Rasuna Said di sisi barat. Hal ini untuk mendukung mobilitas masyarakat ke titik-titik transit seperti halte Transjakarta dan stasiun LRT Jabodebek agar lebih mudah, lebih nyaman menuju ke area tersebut. Sebelum lebih banyak kita melihat pekerjaan revitalisasi trotoar di sisi barat, kita lihat di sisi timur masih ada pembatas jalan dan juga tiang-tiang monorel yang berdiri di antara jalur cepat dan jalur lambat. Walaupun di beberapa bagian di sisi timur HR Rasuna Said sudah dibongkar pembatas jalannya agar manuver kendaraan untuk pindah dari jalur cepat ke jalur lambat dan sebaliknya lebih mudah, walaupun di beberapa titik itu mengakibatkan kepadatan. Contohnya adalah di sekitar area Pasar Festival, kemudian juga di area SPBU yang ada di sisi barat Jalan HR Rasuna Said. Perjalanan pemantauan dari progres pembangunan ataupun revitalisasi trotoar di sepanjang sisi barat HR Rasuna Said langsung saja kita lihat dari arah perempatan HR Rasuna Said yang bertemu dengan Jalan Gatot Subroto. Pekerjaan revitalisasi trotoar di sepanjang HR Rasuna Said sisi barat telah dimulai dari bulan Juli lalu dan akan berakhir nanti di bulan November. Tampak di depan ya, di sisi kiri dapat kita perhatikan di sini trotoar yang baru sudah selesai, termasuk adanya fasilitas-fasilitas yang dibangun di area tersebut. Di antaranya adalah tempat duduk, kemudian juga lampu-lampu penerangan. Ditambah tadi ada tiang-tiang kecil yaitu bollard yang berfungsi untuk melindungi area trotoar dari kendaraan-kendaraan yang mencoba menaikinya atau juga melindungi para pejalan kaki dari kendaraan bermotor. Pekerjaan normalisasi sendiri dimulai dengan merelokasi jaringan-jaringan utilitas yang berada di bawah tanah, termasuk jaringan-jaringan fiber optik, jaringan kabel telepon, kabel listrik, serta pipa-pipa air, biasanya seperti itu. Lalu setelahnya dilakukan penggalian. Nah, penggalian ini berfungsi untuk nanti menaruh U-ditch ataupun beton-beton berbentuk huruf U yang disesuaikan dengan ukurannya agar bisa dimasukkan ke dalam galian tersebut sehingga membentuk sebuah saluran yang panjang. Dan itu akan dipergunakan untuk saluran air. Bagian atasnya akan ditutup, dipadatkan, serta dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan trotoar ya, yang tentu saja terlebih dahulu dilakukan pengecoran. Di bagian pinggir ke arah jalan ya, tepatnya di area lampu-lampu penerangan yang baru ini ada yang namanya buffer plan ataupun tempat yang nantinya akan diberi tanaman ya. Berfungsi untuk juga sebagai buffer bagi para pejalan kaki, terutama dari kendaraan-kendaraan bermotor. Selain itu, tentu berfungsi untuk penghijauan. Panjang keseluruhan Jalan HR Rasuna Said sisi barat yang dilakukan revitalisasi trotoar adalah 3,5 km dari ujung ke ujung, yaitu perempatan Kuningan sampai ke arah Menteng. Hanya saja di beberapa lokasi walaupun trotoarnya sudah selesai ya, langsung dimanfaatkan untuk parkir kendaraan bermotor roda 2 terutama. Sebelum trotoar ini direvitalisasi juga sama, area-area di bagian pinggir ke arah perkantoran-perkantoran yang ada di sini dipakai untuk parkir kendaraan roda 2, baik para driver online ataupun juga kendaraan roda 2 lainnya yang menunggu penumpang. Nah, mungkin perlu disediakan area khusus ya, semacam pick up point bagi para ojek online atau juga para kendaraan roda 2 lainnya sehingga tidak berada di pinggir jalan. Kemudian ke arah stasiun LRT Jabodebek Kuningan ya, di sini bagian pinggir ke arah trotoar ditutup, nampaknya ada pekerjaan perapian dari area buffer plan ke arah lajur Jalan HR Rasuna Said. Untuk kawasan stasiun, ini barusan lawan arah ya. Kawasan-kawasan stasiun yang ada di sepanjang HR Rasuna Said di sini sudah lebar trotoarnya, sudah cukup bagus
dan nyaman untuk dilewati. Kemudian ada buffer plant ataupun tanaman yang berada di pinggir jalan ya. Hanya saja beberapa lokasi itu terkadang bagian trotoarnya itu kotor dikarenakan mungkin dibuangnya limbah-limbah hasil jualan yang ada ya di area-area tersebut ke area trotoar sehingga menjadi lebih hitam dan perlu dibersihkan. Nah, bagi yang berjualan ya berdagang di sekitar area trotoar mungkin juga dapat disediakan, kemudian memiliki kesadaran akan kebersihan, tidak membuang limbah-limbahnya ke area trotoar ataupun area lainnya. Di bagian kiri kita masih melihat ada ekskavator kecil ya melakukan proses pekerjaan. Nampaknya tadi ada yudich, berarti sedikit ada pekerjaan saluran di sekitar sana. Selebihnya yang kita lihat ini trotoar sudah jauh lebih rapi ya, hanya saja sedikit lagi untuk penanaman tanaman-tanaman yang ada di pinggir jalan. Bolar-bolar ataupun tiang-tiang kecil di sini masih dibungkus plastik. Kemudian ada beberapa area tadi sudah dilengkapi dengan lampu penerangan. Modelnya agak lebih baru walaupun siku-siku ya, namun ada seninya. Kemudian menyeberang di bawah dari layang non-tol Casablanca ya, Kampung Melayu ke arah Karet. Di sini masih ditutup areanya karena masih ada pekerjaan pelebaran trotoar, penambahan trotoar di sisi sana. Di depan Dubes Malaysia ini juga baru selesai ya kemarin dan sudah ada lampu-lampu penerangan. Untuk jalur pejalan kaki tadinya pada saat pekerjaan trotoar ada di samping dari barrier beton ini ya. Kemudian pepohonan yang ada di area trotoar sebelumnya itu tidak ditebang ya, namun tetap dibiarkan karena akan menjadi area hijau, ditambah lagi dengan nanti tanaman-tanaman kecil di sisi bawah. Halte-halte yang non-regular seperti ini juga masih ada di sepanjang HR Rasuna Said dan dimanfaatkan untuk bis-bis non-Transjakarta ya, angkutan non-Transjakarta yang ada yang melewati kawasan HR Rasuna Said menaikkan penumpang ataupun menurunkannya. Di depan kita ini adalah stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. Walaupun jalan ini juga namanya Jalan HR Rasuna Said ya, dan kemudian tadi sebelumnya adalah stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Nah, di jalur yang sudah ada stasiunnya di sini ya, dan juga terintegrasi dengan halte Transjakarta di sisi bawah, jalur pejalan kakinya sudah lama dilebarkan, terutama pada saat dimulainya operasional dari LRT Jabodebek. Nah, LRT ini sendiri salah satu moda transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini, bahkan di jam-jam pergi kerja dan pulang kerja itu sangat padat dikarenakan moda transportasi lainnya yang biasa dipergunakan seperti KRL juga sudah padat. Kita lanjutkan perjalanan ke arah Setiabudi ya. Di bagian pinggir ini nampaknya juga sudah selesai bagian atas trotoar yang juga dilengkapi dengan guide block, yaitu ubin berwarna kuning yang dipergunakan oleh para tunanetra ataupun disabilitas untuk sebagai penunjuk arah. Sama halnya dengan lokasi sebelumnya, pohon-pohon juga masih ada, ditambahkan dengan lampu-lampu. Kemudian mulai ada kursi ya, kursi-kursi untuk duduk 3,5 km, lumayan ya untuk berjalan kaki. Maka bagi yang ingin istirahat dapat duduk di kursi tersebut. Jalur keluar masuk ke area perkantoran juga sudah rapi di sini. Walaupun ada di bagian ke arah pinggir jalan, pekerjaan-pekerjaan masih berlangsung, namun trotoarnya sudah dapat dipergunakan oleh para pejalan kaki. Bila kita perhatikan secara keseluruhan, trotoar yang sudah selesai ya mungkin di 90%. Hal yang tertinggal hanyalah perapian dari area trotoar, kemudian tadi ada penanaman tanaman-tanaman di area yang sudah disiapkan yang ada tanahnya ke arah pinggir jalan yang mungkin namanya adalah buffer plant. Ini tadi para driver ojek online yang menunggu penumpang yang ada di sekitar Setiabudi. Kemudian bukan hanya kendaraan roda 2, roda 4 juga suka parkir di pinggir jalan. Bahkan ini parkirnya sudah rapi malah ya ke arah trotoar.
Selain kendaraan roda 4 pribadi, kita juga lihat kendaraan-kendaraan taksi ya yang parkir di pinggir jalan untuk menunggu penumpang, baik tadi di sekitar Departemen Kesehatan atau juga di area Setiabudi. Nah, ini perlu kantong-kantong parkir atau mungkin area parkir yang bekerja sama dengan gedung, terutama untuk menunggu penumpang ya pada saat ada orderan atau juga menaikkan penumpang di lokasi-lokasi yang ditentukan. Jadi tidak mengganggu arus lalu lintas Jalan HR Rasuna Said yang sedang berlangsung. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke stasiun LRT Jabodebek Setiabudi di ujung sana. Di bagian pinggir ya ke arah jalan ataupun jembatan penyeberangan orang halte Transjakarta Kuningan Madia. Di sini pekerjaan trotoarnya tinggal sedikit lagi. Satu hal yang agak unik di sini adalah tiang JPO-nya, yaitu halte Transjakarta Kuningan Madia, itu berada di tengah jalan ataupun tadinya adalah pembatas jalur cepat dan jalur lambat. Bahkan sudah ditabrak oleh kendaraan beberapa kali ya. Mudah-mudahan saat ini para pengendara lebih aware ya. Kemudian tadi bentuk dari pembatas jalannya juga sudah dibuat agak lebih lancip dan punya ruang untuk manuver terutama pada saat malam hari. Ke arah stasiun LRT Jabodebek Setiabudi, trotoarnya agak lebih bercorak. Kalau kita perhatikan berbeda dengan yang ke arah perempatan Gatot Subroto. Dan di beberapa perkantoran mereka juga menyamakan ya ritme warna yang ada dengan corak trotoar. Tadi sangat menarik yang kalau kita lihat. Ke arah stasiun KAI Setiabudi ataupun LRT Jabodebek ya, karena dikelola oleh KAI, sama ya dengan stasiun-stasiun lainnya, ada beberapa area yang ditutup. Nampaknya itu pekerjaan untuk perawatan saluran mungkin ya. Di stasiun ini di bagian pinggir di trotoar itu disiapkan yang namanya wayfinding point ataupun berupa papan informasi yang berdiri dan nanti dapat dibaca oleh masyarakat untuk mencari arah ataupun informasi angkutan-angkutan umum yang ada di sekitar area ini serta angkutan umum terkait dengan stasiun LRT Jabodebek. Ke arah utara lagi dapat kita lihat di sini pekerjaan trotoar tadi sedikit lagi ya, tinggal dipasang ubin-ubinnya karena bagian atasnya juga sudah dipadatkan dan sudah siap. Lalu ada pemasangan lampu-lampu ya sama dengan beberapa area lainnya di awal tadi, dan mungkin segera akan ditaruh tanaman-tanaman. Ini adalah area paling ujung dari Jalan HR Rasuna Said karena sebentar lagi akan bertemu dengan flyover Rasuna Said yang menuju ke arah Menteng. Di atas ini adalah jalur layang LRT Jabodebek yang menggunakan bangunan struktur bagian sisi bawahnya berupa portal ataupun dua pilar yang atasnya menopang layang LRT Jabodebek dengan girder berbentuk huruf U. Ya, ini mohon tidak bergandengan ya di area jalan. Nah, flyover ini belum ada marka jalannya, tampaknya baru dilakukan pengaspalan ulang ya agar lebih rata dan lebih mulus untuk dapat dilewati oleh kendaraan bermotor. Kawasan yang kita lewati saat ini ya di sisi baratnya itu adalah kawasan Duku Atas, dan ini merupakan area yang sangat penting nantinya ke depan juga akan menjadi titik integrasi dari berbagai macam moda transportasi. Yang sudah beroperasi saat ini adalah yang paling lama tentu stasiun KAI Sudirman ya ataupun stasiun KRL di sana. Lalu ada moda transportasi MRT Jakarta yang sudah beroperasi juga dan terintegrasi dengan stasiun KAI Sudirman. Berikutnya ada stasiun BNI City. Ini tadinya stasiun kereta bandara ya yang ada di sekitar Jalan Sudirman, namun akhirnya dioperasikan juga untuk stasiun KRL. Ditambah lagi yang paling baru adalah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ya, dan terintegrasi menggunakan jembatan penyeberangan multiguna.
Kemudian antara stasiun LRT Jabodebek di sini ada halte Transjakarta Duku Atas 1, di sisi landmark ada Duku Atas 2. Hanya saja tidak ada jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan kedua moda transportasi tersebut, dan itu sebenarnya perlu pada saat masyarakat ya ingin pindah moda transportasi, terutama pada saat malam, hujan dan panas. Nah, yang sangat kita tunggu lagi adalah nantinya stasiun LRT Jakarta yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai, dan ditunggu sekali ada di Duku Atas ini sehingga banyak moda transportasi dapat terhubung dan terintegrasi, memudahkan mobilitas masyarakat. Ini adalah kawasan Jalan Jenderal Sudirman ya. Untuk trotoar seperti yang kita lihat di bagian kiri sudah cukup lebar, kemudian juga sama di bagian sisi barat di kanan. Lalu ke arah pinggir jalan di sini ditambah dengan lajur sepeda. Nampaknya jalan Hairil Suna Said mungkin juga akan ada lajur sepedanya. Walaupun yang kita lihat lajur-lajur sepeda saat ini banyak dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan bermotor ya dibandingkan dengan para pesepeda itu sendiri. Contohnya seperti ini, tadi dipergunakan juga untuk parkir kendaraan. Contohnya seperti ini lagi. Pembatas dari lajur sepeda di sini menggunakan beton-beton ya, kotak yang juga diberi tanaman di sisi atasnya. Nah, HR Rasuna Said juga akan menjadi seperti ini ke depannya ya, terutama yang di sisi barat, karena di sisi timur masih ada pembatas jalan ditambah lagi tiang-tiang monorel yang sampai saat ini belum sepakat ya, belum ada kesepakatan apakah akan dibongkar atau untuk dilanjutkan. Di Jalan Jenderal Sudirman itu ada modal transportasi MRT Jakarta, hanya saja karena bukan layang ya, melainkan underground. Jadi yang kita bisa lihat adalah entrance-nya saja, termasuk tadi yang barusan di area karet. Dan MRT Jakarta sendiri juga sangat ditunggu oleh masyarakat, yaitu fase 2-nya termasuk yang akan segera selesai, yang kalau kita lihat seperti itu walaupun dalam realisasinya nanti pada tahun 2027, yaitu dari arah Bundaran HI sampai ke arah Harmoni, dan terowongannya sudah selesai ya, 2 terowongan, baik itu southbound atau juga northbound, terowongan ke arah selatan atau juga terowongan ke arah utara, seperti yang ada di bawah Jalan Jenderal Sudirman ini. Dulu pada saat pembangunan MRT Jakarta di sisi tengah juga sempat ditutup ya untuk proses konstruksi. Namun sekarang dari tahun 2019 ya itu sudah beroperasi dan sudah banyak penumpangnya, bahkan setiap bulan kurang lebih 2,5 sampai 3 juta penumpang. Hal inilah juga yang diharapkan untuk nanti LRT Jakarta dan juga LRT Jabodebek ya. Saat ini juga sudah mulai banyak LRT Jabodebek. LRT Jakarta dapat membawa penumpang ya sampai dengan 100.000 penumpang setiap harinya dari utara kota Jakarta ke pusat kota di sekitar Manggarai, bahkan nanti sampai ke arah Duku Atas. Dengan begitu, maka penggunaan kendaraan pribadi dapat dikurangi, yang otomatis juga akan mengurangi penggunaan BBM ataupun bahan bakar minyak ya. Tentu berdampak kepada berkurangnya polusi di kota Jakarta, sehingga masyarakat bisa hidup lebih sehat ya dibandingkan dengan polusi yang cukup banyak. Selebihnya yang kita harapkan adalah penataan kawasan-kawasan padat Jakarta ya, termasuk yang ada di pinggir rel, penggunaan area rel untuk hunian, menaruh barang, kemudian juga untuk hal-hal lainnya, membuang sampah, serta area-area di pinggir kali ya, dan itu masuk dalam program normalisasi. Baik, untuk melihat trotoar yang ada di sisi timur yang juga kita harapkan dapat direvitalisasi dan dilebarkan, karena ini juga merupakan bagian dari akses menuju ke titik-titik transit, stasiun-stasiun, halte
halte yang ada di sepanjang HR Rasuna Said. Pemantauan di sini kita mulai dari arah flyover yang menghubungkan kawasan Menteng ke arah kawasan HR Rasuna Said. Kita akan ambil jalur lambatnya. Di sini kita akan bertemu langsung dengan stasiun LRT Jabodebek Setiabudi, dan area di bagian pinggir dipisahkan oleh pembatas jalan, kemudian juga tiang-tiang monorel yang menyisakan besi-besinya saja. Di bagian kiri dapat kita lihat trotoar tentu yang berada di sekitar stasiun itu sudah dilebarkan dan menjadi akses yang memadai bagi para pejalan kaki. Silakan dihitung tiang-tiang monorel ini ya, dari arah tadi selepas flyover sampai ke arah nanti perempatan Gatot Subroto. Jumlahnya kurang lebih 100 ya. Di beberapa lokasi bagian pemisah antara jalur cepat dan jalur lambat ini masih melawan arah, itu sudah ada yang dibongkar dan sudah rapi ya. Tentu akan memudahkan mobilitas ataupun manuver kendaraan yang akan masuk ke jalur cepat dan jalur lambat. Sebenarnya kalau dibongkar lebih banyak ini akan lebih mudah lagi, tinggal sisa tiang-tiang monorelnya saja. Di bagian kiri dapat kita lihat tiang-tiang ataupun bolat-bolat yang terbuat dari besi sudah banyak yang miring ya, bahkan berkarat dan mungkin tidak begitu terawat. Nah, trotoarnya itu masih menggunakan konblok lama, kemudian ada manhole ataupun kotak-kotak beton yang berfungsi untuk diangkat ya. Di bawahnya itu ada saluran, apakah itu saluran air, dan ada juga yang saluran kabel komunikasi biasanya ataupun kabel-kabel utilitas. Kadang-kadang area di pinggir trotoar yang lumayan sempit ini kalau kita ukur kemungkinan besar adalah 1,5 meter, bahkan ada yang 1 meter saja. Maka dapat kita lihat ya, area ini juga dipergunakan untuk berjualan serta untuk parkir. Sama halnya dengan yang di seberang, baiknya ada satu lahan parkir khusus bagi kendaraan-kendaraan sehingga dapat dipergunakan oleh para pejalan kaki. Ini di dekat kedutaan Australia ya, nampaknya ada yang ditutup, kemungkinan dipakai untuk antri. Di beberapa lokasi lagi dapat kita lihat kotak-kotak manhole betonnya itu bahkan sampai lebih tinggi dari trotoarnya itu sendiri, dan ada yang sudah berlubang. Tentu bagi para pejalan kaki yang aware ya, mereka mungkin bisa menghindarinya, namun kalau tidak sengaja atau lupa atau tidak melihat, terutama pada malam hari dan lainnya, akan membahayakan para pejalan kaki tersebut ya. Nah, tadi kita lihat masih tetap ada ya yang berjualan, yang kemudian parkir dan lainnya. Pepohonan di sini kalau kita perhatikan memang sama dengan yang ada di seberang, cukup banyak ya. Area hijau nanti apabila dilebarkan mungkin juga akan dibiarkan ataupun tidak ditebang. Kemudian ini adalah titik temu area epicentrum pasar festival dengan arus kendaraan dari utara. Nah, di sini tidak ada jalur yang menghubungkan jalur cepat dan jalur lambat yang dibuka ya, sehingga terkadang macet kendaraan yang berada di kawasan epicentrum itu sangat lama waktu tunggunya dan antrinya agar bisa mencapai area masuk ke jalur cepat, bahkan sampai ke arah SPBU. Di sini juga ditutup ya, padahal kadang-kadang yang kita perhatikan jalur HR Rasuna Said itu kosong. Nah, apakah area ini dapat dilebarkan sehingga seperti yang ada di sisi barat ya, kemudian trotoarnya dirapikan? Kita belum tahu ya untuk targetnya dan juga rencananya, dikarenakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini dalam sebentar lagi mungkin masa transisi ya ke pemerintahan yang baru. Semoga mendapat perhatian untuk penataan kawasan-kawasan seperti ini, mempermudah arus lalu lintas ya, di samping tentu menambah lebih banyak moda-moda transportasi massal. Arus kendaraan di sini dibuka hanya dari arah jalur cepat dan untuk masuk ke jalur lambat, sehingga kalau kita perhatikan ini menjadi bottleneck ataupun titik yang akan menjadi ketersendatan arus kendaraan, dan itu berlangsung dari arah tadi keluar pasar festival di sekitar area epicentrum menuju ke arah Gatot Subroto ataupun perempatan Kuningan. Bagi yang sudah menghitung tiang-tiang monorel ya,
mungkin bisa dilaporkan sudah berapa. Kita pernah menghitungnya dan itu kurang lebih 100. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.